Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Horas, apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah baik di dalam penyertaan kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun hidup kita, serta memberi hikmat, agar kita dimampukan melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan, terlebih-lebih di dalam pekerjaan atau aktivitas kita di sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu menyertai hidup kami dari malam tadi, sampai kami boleh bangun di pagi ini dengan berkat dan sukacita yang baru. Tuhan, ajari kami untuk terus bersyukur atas hidup kami, sehingga kami boleh menikmati hidup ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami mau menjalani hari kami di dalam pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan mengajari kami di dalam firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan yang baik, yang berkenan kepada-Mu saja. Ya Bapa, kami mau belajar melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan tentu dimampukan juga menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 5 April 2024, tertulis dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aidi boto hamu doa sini rohani Tuhatta Yesus Kristus, nama murahian gabi pogos alani hamu. Asa gabi mamurahamu inorhoni pogosnai. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pergaulan sehari-hari, sifat egois sangat dibenci. Kita tidak suka kepada orang yang egois. Egois adalah perilaku yang cenderung mengutamakan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan atau perasaan orang lain. Di dalam segala keadaan, di dalam situasi kehidupan sehari-hari, egois itu menonjolkan kepentingan pribadi, tidak memikirkan atau bahkan tidak mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Oleh sebab itulah sifat egois sangat dibenci, karena egois itu merusak interaksi sosial dan lingkungan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk tidak hidup di dalam keegoisan, untuk mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri. Korintus adalah kota yang diberkati, jemaat yang maju, yang kaya, dan juga berpengetahuan tinggi. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk mau peduli kepada orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Renungan kita pada hari ini adalah pelayanan kasih yang diinginkan oleh Tuhan dikerjakan oleh jemaatnya. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan jemaat untuk peduli kepada orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kita sangat benci atau kita tidak suka kepada orang yang hidupnya terberkati, hidupnya berlebih, tetapi tidak peduli. Dan kita sangat memotivasi diri, kita sangat berbangga hati melihat orang yang hidupnya biasa-biasa saja, yang seolah-olah tidak punya apa-apa, tetapi mereka bisa melakukan banyak hal baik, banyak hal yang besar yang berguna bagi hidup orang lain. Di dalam
2 Korintus 8 ini Paulus memberikan gambaran bagaimana hidup yang terberkati sesungguhnya. Di mana Paulus mengingatkan atau memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwasanya jemaat-jemaat di Makedonia sekalipun hidup mereka tidak di dalam keadaan baik-baik saja, justru dikatakan mereka hidup di dalam pencobaan, mereka hidup di dalam penderitaan, tetapi mereka hidup di dalam sukacita yang meluap. Meskipun mereka sedang miskin, mereka tidak kaya, tetapi mereka kaya dalam kemurahan hati. Itu bisa kita baca di ayat mula-mula dalam pasal 8 ini. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan juga pasti mengingatkan kita yang hidup di masa kini. Jemaat di Makedonia, jemaat yang biasa-biasa saja, yang bahkan dikatakan miskin secara materi, tapi mereka bisa memberkati. Saudara, mari kita meneliti atau memeriksa kehidupan kita. Apakah kita sudah diberkati? Apakah kita memiliki sesuatu yang membuat kita merasa lebih nyaman, melebihi orang lain? Sekalipun tidak demikian, pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita mau berbagi, kita mau peduli. Bukankah di dalam lagu-lagu rohani kita mengatakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita mau ketika kita hidup kita sudah menjadi berkat. Oleh sebab itu mari kita mulai. Kita menunjukkan bagaimana hidup yang diberkati. Tentu orang-orang yang diberkati, hidupnya akan dipakai Tuhan untuk memberkati. Amin. Karena apa? Karena kita diberkati. Karena kita sudah lebih dulu menerima berkat besar yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dalam renungan kita pada hari ini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mengetahui, kita sudah menerima dan merasakan apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui kematian Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Ia yang oleh karena kita, Yesus yang karena kita menjadi miskin, artinya Yesus yang karena kita manusia berdosa menjadi menderita. Sekalipun Tuhan bisa untuk tidak melakukan itu, tidak menjalani, tidak mengalami penderitaan itu, Dia memiliki kemuliaan surga, tetapi Dia rela melakukannya. Lihatlah, oleh karena kita Dia menjadi miskin, oleh karena kita Dia menderita, sekalipun Ia kaya, sekalipun Ia mempunyai kemuliaan surga. Supaya apa, saudara? Supaya kita menjadi kaya, supaya kita menjadi mulia karena kasih-Nya. Oleh sebab itu, saudara, jika hari ini kita diberi kesempatan, mari kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sayang kepadamu, hidupmu diberkati. Karena hidup kita diberkati, marilah kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk mensyukuri setiap berkat yang Kau beri bagi kami. Tuhan, ajarilah kami untuk memakai berkat ini dengan baik, sehingga kami boleh memberkati banyak orang, karena Tuhan sayang kepada kami. Jangan biarkan kami hanya memikirkan diri kami, hanya memuaskan keinginan daging kami. Tetapi ajari kami Tuhan untuk menunjukkan rasa syukur kami kepadamu dengan boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kasihani kami, berkati kami setiap hari agar hidup kami berguna bagi banyak orang dan di dalam kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Mampukan kami untuk melakukannya dengan baik, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Dan setiap buah baik boleh kami nikmati, dan Tuhan juga memakai kami menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.